Pertama-tama saya ucapkan kepada Gubernur, sudah saya berjumpa, Bupati dan Kapolda. Polda pun mendukung investasi saya di Lombok. Tetapi ada gangguan tanah sudit itu ya sudah ingkrah dan pelakunya pun sudah dihukum 1 tahun 9 bulan 2023 masuk sebagai mafia tanah. Dia berulang lagi menggunakan suratnya itu lagi. Kedua, yang 1,7 ini kan dipagar, sudah dipagar, rupanya dibongkar paksa oleh Sahnun dan membawalah orang-orang yang tidak dikenal seperti preman gitu, yang dibawa pimpinan seorang pengacara oknum bernama ND. Coba jelaskan dia pengacara kita lebih jelasnya. Oke, ya terima kasih. Saya sebagai kuasa hukum dari klien kami, dari Sudin. Oke, kami sangat menyayangkan untuk saat ini daerah Lombok itu banyak sekali mafia tanah, bahkan mereka juga sudah pernah diadili dan pengadilan memutuskan mempunyai kekuatan yang tetap ya, mereka itu sebagai tersangka dalam kasus mafia tanah. 1 tahun 9 bulan. Tapi mereka saat ini ketika keluar bukannya mereka insaf, tapi malah mereka umat lagi. Mereka tetap melakukan hal yang sama dengan memalsukan data-data beserta tanda tangan dari klien kami dan mengaku-ngaku, pengacaranya juga mengaku-ngaku sebagai kuasa hukum dari klien kami. Mereka itu menjual lagi lahan kita dan mereka merusak lahan kita menggunakan membawa preman-preman dengan cara-cara yang tidak terpuji, melakukan pengrusakan, pagar-pagarnya hilang, dicuri juga. Bahkan pengacaranya tersebut yang bernama Nino ikut menyuruh, ikut memerintahkan preman tersebut untuk melakukan pembongkaran lahan kami juga. Jadi ini menyusahkan kita semua. Iya, investor agak kecewa. Iya, dan para investor dari asing bahkan dari investor lokal juga mereka juga yang sudah berencana membangun hotel ya ini ditunda dulu jadi sampai begitu, itulah kerugian yang fatal gitu ya, karena kan lahan ini kan luas sekali yang mereka kuasain aja 1,7 hektar yang 1,7 hektar ya pertama Sudin belum lagi hanya 120 hektar itu pun diganggu termasuk satpam kita aja itu udah diancam mau dibunuh diapa segala macam. Nah tapi kita laporin ke Polres Lombok Tengah, luar biasa langsung ditindak dengan tegas. Bahkan juga ada beberapa investor yang mereka tipu juga ya, karena mereka juga udah menjual lahan kita kan. Ya untuk jalan. Untuk jalan. Jadi memang kasusnya ini sudah beberapa dan berulang gitu kan. Makanya kami saat ini menindaklanjuti untuk bicara tegas bahwa mafia tanah di Lombok ini harus segera diberantas. Mungkin abang kita, Bang Effendi. Ya baik, terima kasih. Perlu saya tambahkan komentar dari bersama tim hukum tadi. Yang pertama perlu kita tegaskan satu bahwa kami sebagai kuasa hukum dari klien kami bernama Pak Sudin Sarjana Ekonomi, beliau adalah seorang investor yang akan bekerja sama dengan investor luar, itu baik dari Jepang maupun dari Singapura. Berarti grup mereka ini sebagai investor besar. Tentu harus ada kepastian hukum di dalam mereka menanamkan investasinya, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi tadi sudah disampaikan ada beberapa problem-problem yang dialami oleh klien kami, Pak Sudin ini, di dalam rencana investasinya, terutama gangguan-gangguan dari kelompok orang yang kita duga adalah sebagai praktek premanisme. Tentu ini akan mengganggu iklim investasi yang akan dilaksanakan.
tidak hanya mengganggu, bahwa mereka ini sudah berpikir ulang, ada keraguan untuk menanamkan investasi besar-besaran di Nusa Tenggara Barat. Nah, kita sebagai kuasa hukum tentu mengkomunikasikan kepada stakeholder, terutama kepada pemerintah daerah, agar memberikan kepastian hukum dan kenyamanan berinvestasi di Nusa Tenggara Barat. Rekan kita Pak Andrea pun sudah menyampaikan bahwa sudah bertemu sama stakeholder atau para pemangku kebijakan di Nusa Tenggara Barat. Pertama sudah berkomunikasi dan bertemu kepada Gubernur NTB, Bupati dalam rangka untuk mensinkronkan agar investasi di NTB ini menjadi sehat, yang tentu akan meningkatkan juga perekonomian di Nusa Tenggara Barat. Maka kami berharap kepada aparat penegak hukum, khususnya Polri di NTB, untuk segera menertibkan dan menindak tegas perilaku-perilaku premanisme yang juga tidak hanya premanisme untuk apa yang bisa kita katakan mengandalkan otot, tapi premanisme yang juga intelektual juga masuk di dalam kelompok ini, yaitu sebagai seorang pengacara yang mestinya mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Malah beliau sebagai pengacara yang berinisial MD ini memerintahkan dan menyuruh kelompok orang untuk membongkar pagar milik klien kami di atas tanah seluas 1,7 hektar. Jadi sekali lagi kami mohon kepada pihak kepolisian, karena proses hukum sudah berjalan, kita sudah membuat laporan atas pengerusakan dan pengakuan atau penyerobotan tanah. Tentu kami berharap agar proses ini diproses secara transparan, cepat, yang bisa menimbulkan kepercayaan kepada investor begitu. Kalau ada kepastian hukum dan tindakan-tindakan yang cepat gitu. Sejalan dengan harapan kami, tentu juga adalah bagian daripada untuk mendukung dari program Presiden sendiri, bagaimana iklim investasi di Indonesia itu bisa menjadi sehat, yang bisa mendatangkan kepercayaan dari investor luar untuk menanamkan modalnya di Indonesia, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kita. Apalagi Kapolda NTB Irjen Pol Adi Gunawan telah mendapat penghargaan dari Menteri ATR BPN, penghargaan Pitmas. Penghargaan Pitmas itu adalah sebagai kualifikasi seorang penegak hukum yang concern terhadap pemberantasan mafia tanah. Nah, tentu predikat beliau yang sudah mendapat penghargaan tersebut agar tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat, maka kami mohon segera ditindak dengan tegas para premanisme yang ada di Lombok Barat ini. Begitu barangkali harapan dari kami sebagai kuasa hukum untuk juga membantu iklim investasi yang sehat begitu.